Alkisah transaksi jual beli tanah antara Tasir dengan Agus Mubarok si makelar tanah. 4 kafling sawah dengan total nilai 315 juta rupiah. Ini Pak kwitansinya untuk pembelian 2 kafling milik saya. 4 kafling, 2 pemiliknya. Yang pertama, 2 kafling atas nama Aep dibayar 160 juta rupiah. Sedangkan 2 kafling lainnya dibayar 155 juta rupiah. Agus Mubarok mengklaim adalah kepunyaannya. Lalu surat SPH-nya gimana, Mas? Surat pengakuan hak milik tanah ini, Mas. Loh, SPH 2 kafling pertama itu bukan sudah diterima ya, Pak? Ya kan, Bu? Iya, sudah. Tapi kan tanah Mas Agus belum. Pokoknya Bapak nggak usah khawatir. Pokoknya itu bakal segera, Pak. Bapak percaya kan sama saya, Pak, Bu? Iya, percaya, Mas. Saya memastikan aja. Ya udah, kalau kayak gitu saya butuh waktu 1 minggu gimana, Pak? Nanti semuanya bakal saya Entah antar. kenapa Tasir percaya begitu saja menyerahkan uang ratusan juta rupiah bertransaksi tanpa hadir pejabat pembuat akta tanah. Dengan 3 lembar kwitansi di tangannya, Tasir mengandalkan reputasi Agus sebagai maklar tanah semata. Nah, kalau kayak gitu saya permisi pamit ya, Pak, Bu. Iya, silakan. Iya, iya. Mari, Pak. Iya. Ya bersama. Bapak yakin sama dia, Pak? Dia nggak akan nipu kita kan, Pak? Wallahu alam, Bu. Saya tahu, Bu. Memang dia maklar. Semua warga Indrapura juga tahu, Bu. Ya mudah-mudahan, Pak. Soalnya duit itu tabungan kita seumur hidup, Pak. Agus Mubarok kaya dadakan sebab duit Tasir 155 juta rupiah dalam genggaman. Namun Tasir akhirnya mengetahui kebenaran bahwa tanah yang Agus jual ternyata milik sang paman. Sebab paman Agus menegur Sopiani anak Tasir. Saat si pemegang surat pengakuan hak itu berkegiatan di tanahnya langsung diusir. Sang paman pun membongkar kedok Agus betapa aksinya penipuan penuh akal bulus. Halo Pak Tasir. Halo, Gus. Iya, Pak. Ini saya mau antar kok, Pak. Bapak mau nanya soal SPH kan? SPH. SPH ndasmu. Kembalikan uang saya. Atau saya lapor polisi. Atau orang desa. Biar nanti kamu diamuk masa. Tunggu dulu toh, Pak. Jangan pakai emosi, Pak. Ini saya akan kembalikan kok, Pak, uang Bapak. Bapak, sabar, Pak. Jangan pakai emosi, Pak. Saya mau balik uang saya hari Kamis. Atau sebelumnya. Iya, Gus. Kembaliin uang itu. Maaf, Pak, sebelumnya, Pak. Bapak nggak bisa kasih tempo lagi ke saya. Ya, minimal 1 bulan. Karena uangnya itu sudah saya pakai, Pak. Sisanya 50 juta lagi. 1 bulan? Iya, insya Allah. Kalau masih ada sisanya segitu, saya langsung kembalikan ke Bapak Ibu. Aku tidak mau. Pokoknya hari Kamis atau sebelumnya. Titik. Apa yang harus aku lakukan? Mustahil aku bisa kembalikan uang mereka. Tampaknya aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menghabisi Pak Tasir dan istrinya, serta seisi rumahnya. Aku harus cepat sebelum mereka lapor ke polisi. Bisa mati diri aku. Maju. Menyusun rencana pembunuhan, Agus Mubarok mengajak 2 orang teman dengan memainkan modus menawari pekerjaan. Kedua orang kepercayaan
yakni Purwanto alias Encep dan Birma alias Uuk, dimanfaatkan sebagai kaki tangan. Kenapa? Kok wajahmu murung begitu? Lagi ada masalah? Nah, biasalah Gus. Aku lagi ada utang motor 6 juta. Tapi makasih loh, kamu udah ajak aku kerja. Seenggaknya aku bisa nyicil utang aku. Santai. Kok untuk soal ini kamu baru cerita sih sama aku? Oh ya, bentar. Nih, aku ada uang senilai 6 juta rupiah. Ini kamu pakai, kamu bayar. Gus, ini beneran nih? Serius nih? Ya serius lah, udah kamu pakai. Makasih loh Gus. Makasih banget loh Gus. Udah santai. Kalau nggak ada kamu, pasti aku udah pusing banget ini. Bisa aja. Udah santai, pakai. Tapi ingat, kalau aku minta bantuan, kamu bantuin aku. Siap bos. Pusing lagi nih. Oh ya, aku punya uang 1,8 juta. Ini uang kamu beliin kayu belam sama terpal. Oh iya, cariin 2 orang lagi yang bisa ikut kerja sama kita. Bisa kan? Siap, laksanakan Gus. Udah, ini uangnya. Tapi kayu gelam sama terpal buat apa? Ini kayu buat kita pakai buat usaha. Buat kita pakai kerja di Arta Tani Unggul. Sebenarnya kita tuh mau diajak kerja apa sih? Pokoknya kalian nggak perlu tahu. Ntar juga tahu sendiri. Ya udah, cepet sekarang cari 2 orang lagi buat bisa Sifat kerja sama tulus kita. jelas bukanlah milik Agus. Sebab bantuan yang diberikannya semata hanya untuk memuluskan rencana. Sebab Agus yakin sekali kedua sahabatnya yang merasa hutang budi pasti akan menuruti segala perintahnya sepenuh hati. Bersedia memuluskan skenario Rajapati. Dikejar tenggat waktu, Agus Mubarok tidak mau bertaruh. Agus lekas menyiapkan 4 anak buahnya untuk berani membunuh. Tidak ada lagi jalan kembali. 4 anak buah Agus harus menuntaskan skenario Rajapati. Tasir dan seisi rumahnya harus mati. Atau sebaliknya nyawanya yang menjadi pengganti. Tiap hari aja bos kayak gini bos, ya gak? Enak ya? Mantap. Kayak gini aja ya gak? Tiap hari bos, kayak gini bos. Minum. Saya ini lagi ada masalah. Kalian bisa bantu nggak? Saya kan udah bantu kalian semua kemarin. Kita ini harus saling tolong-menolong. Ya pasti siap lah bos, ya kan? Ya, pasti dong bos. Iya bos. Pasti kita bantuin lah. Emangnya kamu lagi ada masalah apa sih bos? Emang benar? Kalian mau ikut bantuin saya kerja? Ya iyalah Gus, kita kan udah sepakat mau kerja sama kamu ya kan? Iya. Bener lah. Saya ini ada masalah tanah. Dan Terus? apa kalian siap untuk ngebunuh orang? Saya jual tanah ke orang. Uangnya sudah saya terima. Tapi suratnya belum saya berikan. Orang itu yang akan kita bunuh. Dan tanahnya akan kita jual kembali. Kalian siap? Siap. Begini rencananya. Aku akan datang bertamu ke rumahnya. Dan kalian ambil posisi masing-masing 1 orang. Lalu kalian pukul dengan kayu ini tengkuknya. Dan kita masukin karung, lalu kita ikat. Dan kita kasih pemberat, kita buang sungai.
So, terus gimana Gus? Tenang aja. Orang yang kita bunuh dan mayatnya kita buang sungai, itu namanya mati syahid. Dan arwahnya bakalan tenang. Nggak bakal gentayangan. Lagi pula, orang yang kita bunuh pakai kayu, nggak bakal ngeluarin darah. Kalian berani kan? Cep, Iya Gus. bagus. Sekarang kita tunggu matahari terbenam. Kita beraksi nanti malam. Encep, Uuk, Abdul, dan Nendi benar-benar tak berkutik sama sekali. Terperangkap sudah oleh taktik Agus, jebakan balas budi tak tulus. Komplotan 5 sekawan berkonvoi menuju rumah korban. Agus Mubarok memimpin perjalanan sekaligus memandu aksi pembunuhan. Assalamualaikum. Firasat tak ada. Tasir bersama keluarganya berlaku normal biasanya. Mereka tak menyangka malam itu Agus bakal datang ke rumahnya. Ada apa, Bang? Ada bapaknya, Bu. Ada di dalam. Bisa dipanggilin? Pak, Pak. Kamu mau apa kesini, Gus? Saya kedatangan saya ke sini, saya ingin membayar utang saya, Pak. Jangan main-main kamu. Janji-janji terus. Saya serius, Pak. Sekarang kamu panggil Pak. Ya, Pak. Ada apa, Mas? Kamu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Mana janji kamu? Ngapain kamu kesini? Alasan lagi? Kelima korban digebuk mati. Lanjutlah keji dengan membuang 5 jenazah masing-masing dilesakkan dalam karung padi.
Lewat tengah malam, di dasar sungai 5 karung berisi mayat korban seluruhnya tenggelam. Dari awalnya sekitar tanah, kini urusan makin runyam. 5 nyawa, 2 lansia, seorang wanita, seorang gadis serta seorang balita dibantai tanpa iba. Mei 2016, hari Jumat siang, suasana desa Sungai Betet di Kecamatan Muara Sugian, Banyuasin mendadak lengang. Ternyata di sungai jalur 14, warga terpusat berkerumun sebab mendengar berita nahas. Di pinggir sungai ada sepasang mayat laki-laki dan wanita dibungkus karung ditemukan kandas. Dugaan kuatnya mereka mati ditumpas. Ironisnya berita ajal berlanjut serial. 4 hari berikutnya, warga menemukan 3 mayat lainnya di 3 lokasi berbeda. 14 Mei 2016 Sabtu siang, warga temukan mayat lain dalam karung dengan kondisi kaki dan tangan buntung di sungai jalur 14 sekitar 3 km dari lokasi temuan pertama. Minggu pagi 15 Mei 2016, sesosok mayat bocah perempuan ditemukan di perairan Sungai Betet. Usianya diduga masih balita. Terakhir Senin pagi 16 Mei 2016, warga menemukan sesosok mayat di sungai jalur 23, Desa Cahaya Kenten, Kecamatan Muara Sugian. Namun tidak diketahui pasti jenis kelamin dan umurnya. Identifikasi kelima jenazah ditempuh lewat tes DNA. Hasil visum kelima korban oleh Rumah Sakit Bayangkara menggambarkan kejinya perbuatan Agus Mubarok CS tanpa rasa iba. Sederet luka robek dan memar ditemukan pada kepala, wajah serta tubuh korban. Tulang leher dan rahang korban patah. Tulang tengkorak kepala pecah, menimbulkan pendarahan otak di rongga kepala yang disimpulkan menjadi penyebab kematian mereka. Tim gabungan Polres Banyuasin dibantu Polda Sumatera Selatan akhirnya membekuk kelima tersangka pelaku pembunuhan. Diawali tersangka Uuk menyerahkan diri di Polres Prabu Muli. Selanjutnya Uuk buka suara sehingga Encep, Abdul dan Nendi juga ditangkap di Desa Tirta Kencana, Kelurahan Makarti Jaya. Sementara Agus Mubarok si Biang Keladi dibekuk di sebuah tempat tukang urut di Jawa Barat, tepatnya di Bekasi. Karena sengketa tanah sehingga saya mau dimasak oleh pihak korban. Kata dia tolong bantu, ya insya Allah saya bantu, kata saya kan sama teman-teman dia. Saya bantu untuk membunuh korban. Dia udah minjemin uang, mana mau diiming-iming, mau dimodali nikah, Mas. Nah, sudah itu kata dia kan kalau udah beres kerjaan kita bikin rumah, ntar kan di reading, ntar kamu saya biayain untuk nikah. Kalau penyesalan pasti ada ya, Mas. Cuma ya saya anggap saya berada di sini sekarang mungkin sebuah pelajaran. Dan saya juga menilai kalau semua ini kan saya anggap kalau yang sudahlah kan kita di sini menjalani hukuman. Penyidik Polres Banyuasin menjerat kelima tersangka dengan pasal pembunuhan berencana. Sesuai peran mereka, ancaman hukumannya mati atau mendekam seumur hidup dalam penjara. Hingga akhirnya 5 Januari 2017, Pengadilan Negeri Sekayu Sumatera Selatan
menjatuhkan vonis dengan menyatakan Agus Mubarok dan kawan-kawan terbukti bersalah secara meyakinkan melakukan pembunuhan berencana sesuai dakwaan. Amar putusannya, Agus Mubarok diganjar pidana mati. Sedangkan Encep, Uu, Abdul, dan Nendi dihukum pidana masing-masing 18 tahun penjara. Kelima terdakwa menempuh banding ke Pengadilan Tinggi Palembang. Pada 15 Maret 2017, Majelis Hakim Tinggi mengkoreksi vonis terhadap Agus Mubarok dari pidana mati menjadi hukuman seumur hidup. Sedangkan kepada terdakwa Encep, Uu, Abdul, dan Nendi, Majelis Hakim juga mengkoreksi vonis pula dari hukuman 18 tahun penjara menjadi hukuman seumur hidup. Kemudian Agus Mubarok memilih naik banding sekali lagi dengan mengajukan kasasi. Hasilnya, 23 Oktober 2017, Majelis Hakim Agung menolak permohonan kasasi sekaligus mengkoreksi putusan kembali menjadi hukuman mati.